Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah ma dhaqat illa wa farajallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para masyayikh, para tuan guru, para alim ulama, sesepuh pelingsir, tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya hadirin hadirat, shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita sekalian. Karunia iman, karunia Islam, karunia ihsan, sehat wal afiyah, sehingga kita dapat menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saimin saimat rahimakumullah. Bicara tentang Quran, kemuliaan Quran, keutamaan Quran, tidak akan pernah berhenti kemuliaan itu untuk dibahas dan dikaji. Bahkan sekiranya mau ditulis dengan air tinta lautan sedunia ini untuk menulis kandungan Quran, tidak akan bisa dieksplorasi, dijajaki, dianalisis, ditulis semuanya, saking luasnya Al-Quranul Karim, kalamullah itu sendiri. Maka beruntunglah orang-orang yang selalu berusaha untuk membaca, mengkaji, bertadabbur dengan Al-Quranul Karim. Itulah tradisi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Al-Auza'i, beliau menyebutkan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsun kana alaihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 tradisi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terus menerus dilanjutkan oleh sahabat dan tabi'in. Yang pertama adalah luzumul jamaah. Tradisi kebiasaan Rasulullah yang pertama adalah luzumul jamaah, terus menerus istiqomah salat berjamaah. Itu tradisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang terus menerus salat berjamaah, maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan fasilitas kemuliaan kepada dirinya. Yang pertama adalah diberikan rizki yang mulia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang terus istiqomah salat berjamaah, atahullahu ta'ala rizqan hasana, diberikan oleh Allah itu rizki yang mulia. Yang kedua, man lazamal jamaah, orang yang terus mulazamah istiqomah salat berjamaah, atahullahu ta'ala husnal khatimah, diberikan jaminan oleh Allah untuk predikat akhir dari kehidupannya adalah husnul khatimah. Orang yang istiqomah, mulazamah, salat berjamaah seperti ini, terlebih pada bulan Ramadan, Allah berikan fasilitas rizki yang mulia, Allah berikan fasilitas husnul khatimah. Kemudian orang yang mulazamah, salat berjamaah, ata'allahu ta'ala abwabal jannah, Allah berikan kepada dia dengan dibukakan pintu surga baginya. Kemuliaan orang yang salat berjamaah. Kenapa? Karena itu min da'bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena salat berjamaah adalah tradisi kebiasaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang mendapatkan, orang yang salat berjamaah, atahullahu ta'ala al-husna waz ziyadah. Allah berikan kepada orang yang sering salat berjamaah itu al-husna. Ma ma'na al-husna? Dukhulul jannah. Husna maknanya di sini adalah diberikan dia fasilitas surga. Waz ziyadah ru'yatullah. Orang yang mendapatkan husna waz ziyadah adalah orang yang sering mulazamah istiqomah
sholat berjamaah. Dia diberikan masuk surga dan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala dalam surganya. Itu kemuliaan yang Allah berikan kepada siapa saja yang mulazamah istiqomah sholat berjamaah. Ini tradisi Rasulullah yang pertama. Yang kedua, tilawatul Quran. Tradisi Rasulullah adalah membaca Quran. Orang yang terus membaca Quran dengan segala cara yang dia baca, maka Allah berikan pahala walau lam yafham, meskipun dia tidak mengerti bacaan itu sendiri. Kemuliaan Al-Quran, dia mengerti atau tidak mengerti apa yang dia baca, diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satun maqbulatun minal amal in hadaral qalbu ladaiha aw ghafal. Qiraatul Qur'ani ma' salati 'ala nabi kamilus sifati wa hasbunallahu ila akhiri wad'u liman nazzama bihi. Ulama mengatakan 3 perbuatan amaliyah manusia yang diterima langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia bermain-main seandainya dia melakukan. Mau serius dia baca, mau serius dia lakukan. 3 amaliyah ini langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sekiranya orang itu mau bermain-main dalam melakukan ibadah itu. Yang pertama, qiraatul Quran. Fahima am lam yafham, dia mengerti atau tidak mengerti kandungan Al-Quran itu, diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia paham, apalagi dia mengerti, double pahalanya. Double membaca, double memahami. Itu bacaan Al-Qur'anul Karim. Ngerti tidak mengerti, ya diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kita tidak wajib mengerti apa yang kita baca waktu sholat. Sekiranya wajib kita paham apa yang kita baca waktu sholat, mungkin banyak orang-orang kita tidak akan sah sholatnya. Tapi memahami bacaan Quran bukan rukun sholat. Itu kemuliaan Al-Quranul Karim. Min syarafil Quran, kemuliaan Al-Quranul Karim. Maka konsep Al-Quran tentang Quran itu sendiri, minimal kita temukan ada 4 redaksi tentang konsep Quran itu. Yang pertama, qiraatul Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah. Makna qiraah di sini membaca dalam makna yang sangat universal. Maka Quran menggunakan kata iqra. Mau baca dengan mujawwad, murattal, itu disebut qiraah. Maka bacalah dengan kemampuan kita. Membaca dengan tata'tu, berbaca kita dengan terbata-bata, juga qiraah namanya. Maka orang yang membaca Quran dengan bacaan yang bertata'tu, bernapiaran, tidak fasih, tidak lancar, tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Quran menyebutnya faqra'u ma tayassara minal Quran. Kemudian naik ke tingkat yang kedua, ya. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan murattal, lengkap, fasih, mujawwad, tajwidnya lengkap. Maka disebut dengan tartil. Maka dia akan tentu berbeda pahala bacaan orang hanya sekedar membaca dengan orang yang murattil, yang membaca Quran dengan fasih. Pasti berbeda pahalanya. Kenapa? Itu ukuran urutan, ya, bagaimana orang itu bisa bertadabbur kemuliaan Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang berikutnya setelah murattal ada namanya tilawah. Kalau tilawah itu gabungan antara qiraah dengan tartil. Kenapa? Karena di saat orang yang yatluna ayatihi, mereka membaca dengan pikirannya, membaca dengan hatinya terhadap makna-makna Al-Quran, maka orang yang masuk surga adalah talil Quran. Orang yang membaca, memahami, mengkaji, meresapi kandungan-kandungan Al-Quran, maka Quran menyebutnya dengan sebutan talil Quran, yatluna ayatihi. Yang paling tinggi adalah, ya, tadabbur. Apala yatadabbaruna Al-Quran. Ini derajat orang yang mengkaji Quran paling tinggi adalah orang yang tadabbur. Tadabbur dalam makna yang sangat mendalam. Tadabbur sufistik, bagaimana hati menerima tentang apa yang ada dalam Al-Quran, bagaimana pikirannya merenung tentang konsep-konsep Al-Quran, bagaimana mengkaji Quran dengan segala pendekatan-pendekatan ilmu,
yang menyebabkan dia tambah yakin, hakul yakin, ainul yakin terhadap nas-nas Al-Quranul Karim. Maka itu cara Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan kemuliaan bagi siapa saja yang mengkaji Al-Quran. Bapak Ibu saudara-saudara rahimakumullah, karena orang yang qari', kemudian orang yang murattil, orang yang talil Quran, orang yang mudabbir Al-Quran, semuanya itu adalah disebut dengan hamilul Quran. Derajat yang paling tinggi adalah hamilul Quran. Di samping dia menghafal, di samping dia membaca, di samping dia memahami, di samping dia mengkaji, maka orang itu disebut hamilul Quran. Sudah 30 juz ada Quran dalam otak dan hatinya, maka itu disebut hamilul Quran. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam sebuah nas Allah Subhanahu wa ta'ala akramallahu ta'ala Jibril. Allah muliakan malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Li'annahu hamilul wahyi, karena dia membawa wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran. Karena malaikat Jibril dia mulia karena membawa wahyu Al-Quran, maka malaikat Jibril naik kelas. Tanazzalul malaikatu warruhu. Malaikat turun di saat nuzulul Quran, ayat-ayat Al-Quran turun. Maka ada malaikat yang memimpin proses turunnya Quran itu adalah ar-ruh, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kenapa malaikat Jibril diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena dia membawa wahyu Al-Quranul Karim. Wa nazalal Qur'anu ala Muhammadin. Begitu Quran turun kepada Nabi Muhammad, sara sayyidal anbiya'i wal mursalin, maka Nabi Muhammad naik kelas menjadi penghulu, raja di raja seluruh para nabi dan rasul, karena Al-Quran turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nazalal Qur'anu ala ummati Muhammadin, dan Quran turun kepada umat Nabi Muhammad SAW, saru khaira ummatin ukhrijat linnas, maka umat yang paling mulia, umat yang paling baik, umat yang paling terhormat adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena turun Al-Quran kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kemuliaan Al-Quran. Kaifa iza nazalal Qur'anu ala qalbi ahadikum. Bagaimana kira-kira sekiranya Quran itu turun dalam hati kalian? Quran itu ada dalam pikiran kita, Quran itu ada dalam hafalan kita. Kaifa bihim, bagaimana dengan status orang itu? Maka orang itu adalah orang yang akramun nas, manusia paling mulia, karena ada Quran di dalam hatinya. Itu syaraful Quran, kemuliaan Quranul Karim. Maka orang yang menghafal Quran, dia diharamkan oleh Allah untuk disentuh oleh api neraka. Kenapa? Karena ada kemuliaan Quran pada diri orang yang hafal Quran. Orang yang menghafal Quran bisa mensyafaah keluarganya sampai 60, 70, bahkan sampai ratusan keluarganya ikut mendapatkan syafaah karena ada keluarganya yang menghafal Quran. Kenapa? Karena dia diberikan stempel hamilul Quran, orang yang menghafal, membawa, mengkaji Al-Quranul Karim. Saudara-saudara rahimakumullah, itu tradisi Rasulullah tilawatul Quran. Maka Rasulullah SAW selalu mudarasah, selalu tadarus, disimak hafalannya oleh malaikat Jibril setiap tahun. Begitu bulan Ramadan, nazala Jibril, dia beliau turun untuk mendengarkan hafalan Rasulullah SAW. Sampai Imam Abu Hanifah beliau mengatakan, man qara'al Qur'ana fis sanati marrataini faqad adda haqqahu li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aradahu kull sanatin ala Jibril alaihi wasallam marratan fis sanah allati tufiya fiha marratain. Insyaallah tabarakallah. Barang siapa yang menghatam Quran sekali aja dalam setahun, maka dia sudah menunaikan haknya sebagaimana Rasulullah SAW menunaikan haknya terhadap Al-Quran yang beliau setor hafalannya sekali setahun kepada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kita sudah khatam Quran ini, apalagi yang istiqomah sholat tarawih
setiap malam satu juz sampai ya, malam terakhir ya, bulan Ramadan. Maka orang yang selalu menghatam Quran itu maka diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh Imam Abi Waqqas, qala man khatamal Qur'ana naharan, siapa saja yang menghatam Quran pada siang hari hatam Quran, sallat alaihil malaikatu hatta yumsiya, malaikat terus membacakan doa kepada orang yang menghatam Quran pada siang hari itu sampai siang, hatta yumsiya, sampai sore. Kalau orang menghatam Qurannya pada waktu nahar. Waman khatamahu lailan, siapa saja yang menghatam Qurannya pada waktu malam, sallat alaihil malaikatu hatta yusbiha, malaikat terus berdoa sampai subuh. Insyaallah tabarakallah, kemuliaan Al-Quran yang kita baca. Maka tradisi Rasulullah SAW yang kedua adalah tilawatul Quran, mengkaji Quran. Bapak Ibu saudara-saudara, tidak akan pernah habis-habisnya karena memang Quran menggunakan isyarah. Dzalikal kitabu la raiba fih, dalam tafsir jalan lain saja zalika ay hadza, tapi Al-Quran menggunakan isyarah lil bu'di, isyarah untuk menunjukkan arti jauh, padahal Al-Quran itu dekat. Apa makna dibalik isyarah al bu'di itu? Artinya tambah dalam kita kaji Quran itu, tambah dalam maknanya, tambah sering kita mengkaji Al-Quran itu, tambah luas maknanya. Maka Quran mengualinya dengan sebutan dzalikal kitabu la raiba fi. Tidak Allah katakan hadzal kitabu, tapi dzalikal kitabu artinya siapa saja yang mengkaji, mendalami, mentadarubi Al-Quran, maka tidak akan pernah selesai membahas dan mengkaji tentang Al-Quranul Karim itu. Bapak saudara-saudara rahimakumullah, wa kanu yastahibuna ayakhtamu nahara, maka orang-orang ulama-ulama terdahulu sangat cinta senang untuk terus menghatam Quran siang dan malam. Kita punya tradisi menghatam Quran, khataman Quran. Kita punya tradisi tadarus Al-Quran. Kalau bahasa Sasak nih kita guru bederus ya, bem laiti lalu bederus itu ya mengkaji Quran, mudarasah. Kalau bedurus lain lagi bedurus itu ya. Bedurus berbeda dengan bederus, meskipun satu akar kata itu dari kata darosa, bedurus ya. Itu adalah tradisi yang diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada kita sekalian. Bederus itu adalah da'bus salihin, da'bun nabi, tradisi Rasulullah SAW. Ini tradisi Rasulullah yang kedua. Yang ketiga, imaratul masjid. Orang yang memakmurkan masjid adalah tradisi Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW memberikan itu berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, innama ya'muru masajidallah ila akhir ayat. Al-Quran menggunakan redaksi ya'muru, amira, amara, ya'muru, amira, ya'muru, amira, ya'maru. Itu artinya umur. Artinya hanya orang yang berumur saja yang bisa memakmurkan masjid. Artinya orang yang tidak pernah ke masjid berarti orang mati karena tidak punya umur. Coba mana Quran ini? Innama ya'muru, sesungguhnya yang bisa memakmurkan alias yang punya umur, yang punya nyawa. Berarti orang yang tidak pernah ke masjid berarti dia hayyun walakin mayyitun. Dia hidup tapi mati. Karena Quran mengatakan innama ya'muru. Bukan Al-Quran mengatakan innama yudabbiru, innama yusallitu, innama yukammiru, innama, bukan itu bahasa Al-Quran. Tapi innama ya'muru umron, imronan wa imronan. Hanya orang yang punya umur. Berarti orang yang tidak punya umur adalah orang yang tidak pernah bisa memakmurkan masjid. Itu redaksi Quran ya. Mau imaratul masjid, memakmurkan masjid. Orang yang selalu ya masuk dalam lingkaran kemasjidan, maka dialah orang yang mendapatkan abu-abu rahmatik. Makanya begitu kita masukkan kaki kanan kita, Allah maftahli abu-abu rahmatik.
maka diberikan kepada dia pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pintu rahmat itu luas. Maka dalam Al-Qur'an ada dua teks dalam penulisan rahmat itu. Ada rahmatun dengan tak marbutah. Ya, rahmatun tak marbutah. Ada rahmatun dengan tak maftuhah. Seperti sampan titik dua. Rahmat. Ada rahmatun dengan titik dua. Ya, bersimpul. Kalau rahmatun dengan titik simpul itu adalah mutlak pemberian Allah Subhanahu wa taala tanpa kuasa manusia. Kalau pakai tak marbutah, tak yang terikat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu nabi maksudnya. Pelunggup tiang enggak bisa jadi nabi. Ya, rahmat itu nabi maksudnya di situ. Jadi pelunggup tiang terputus kita untuk tidak menjadi nabi. Karena rahmatan itu adalah hak prerogatif Allah dalam konteks mengangkat nabi dan rasul. Maka Quran menggunakan kata tak rahmatan. Tapi di saat rahmat Allah yang luas dan semua kita bisa mencarinya, Allah menggunakan kata tak yang kayak tak lepas itu. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Pakai tak yang terbuka. Maknanya apa? Semuanya kita ini punya peluang untuk meraih rahmat Allah itu dengan usaha kita. Maka Allah SWT melalui lisan Rasulullah SAW beliau katakan, inna rahmatallahi ta'ala alal ibadi mi'atun. Jika dikalkulasi, dikumpulkan semua nikmat-nikmat Allah itu ada jumlahnya 100 kata Rasulullah. Wahidatun tanzilu ila dunya. Satu rahmat turun ke dunia. Satu rahmat turun ke dunia. Wa baqiyat tis'un wa tis'una fil jannah. Sementara 99 rahmat itu ada dalam surga. Coba. Satu rahmat Allah turunkan ke dunia. Yang satu rahmat ini belum tentu kita mampu bersyukur kepada Allah SWT. Satu rahmat. Rahmat tidur. Ya Allah, nikmatnya tidur kalau ngantuk, sila. Ya, nikmat makan kalau lagi lapar, Masya Allah, nikmat. Itu hanya satu diturunkan ke dunia. Bagaimana kalau yang 99 itu? Pantas sorga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Karena 99 nikmat ada dalam sorga itu. Pantas sorga itu tidak bisa diimajinasikan oleh siapapun. Tidak bisa terlihat oleh mata, tidak bisa terdengar oleh telinga, tidak pernah terlintas dalam bayangan perspektif manusia tentang kemuliaan dan kenikmatan sorga itu. Kenapa? Karena Allah diamkan nikmat 99. Yang satu saja Allah sering tegur kepada kita. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sekecet, napi atasan si sekecet. Sekecit. Bahasa Kediri dong guru. Sekecit. Sekecet, secolet, semorlet. Itu mana qalil. Sedikit dan sedikit, itu namanya qalil. Itu namanya angkarun nakirah dalam ilmu balaghah itu. Nakirah yang paling umum ada dua, syai'un wa qalilun. Lafaz syai' itu nakirah paling nakirah. Karena semua alam semesta ini disebut syai' oleh Allah SWT. Sesuatu yang kecil. Di mana mau sombong manusia? Kita semua disebut syai'. Langit disebut syai'. Sorga disebut syai'. Neraka disebut syai' oleh Allah SWT. Kita manusia disebut syai'. Innama amruhu iza arada syai'an. Kita ini syai' semua. Kecil kita itu, syai' itu kecil. Syai' itu sesuatu yang sangat sedikit. Itu namanya syai'. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka manusia tidak ada jalan untuk sombong kepada Allah, karena kita adalah syai'un qalil, sangat sedikit dan sangat lemah. Nah, Allah gunakan kata lafaz syai' itu, itulah menjadi ya pembelajaran bagi kita. Itu sebabnya ulama-ulama kita kalau wirid berzikir mengatakan apa? Syai'un lillahi lahumul fatihah. Itu dalilnya. Syai'un lillah. Karena semua ini malaikat, jin, setan, iblis, manusia, alam semesta itu syai' semua. Maka syai'un lillah. Semuanya itu
kembali kepada Allah SWT. Jangan salahkan apa aja kena syai'un itu. Itu dalilnya tadi itu syai'un lillah. Kenapa? Karena Allah memerintah sesuatu itu berdasarkan perintah syai'. Innama amruhu idza arada syai'an. Maka orang-orang yang berada dalam imaratul masjid pasti dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mendapatkan 99 rahmat itu nanti di surga. Tuba liman ikhtara. Beruntung orang yang memilih ya nikmat Allah tis'an wa tis'ina ni'matan fil jannah. Beruntung orang yang memilih 99 nikmat itu dalam surga. Maka kita yang satu aja susah kita bersyukur. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu berulang-ulang kali Allah sebut itu karena manusia memang tidak bisa bersyukur. Ya. Punya istri satu bersyukur. Jika bersyukur ditambah kata tuan guru itu. Nah, karena Bapak Ibu Saudara, hanya kalimat syukur. Coba cek dalam Quran. Hanya kalimat syukur yang diimbangi dengan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba cek dalam Al-Quran. Hanya kalimat syukur yang diimbangi dengan azab kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ibadah syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau orang yang ya syirik kepada Allah ya tidak diancam dengan azab yang pedih. Orang yang durhaka kepada Allah tidak diancam dengan azab yang sedih. Tapi persoalan syukur Allah gandengkan orang yang bersyukur la azidannakum. Coba. Udah ada 3 ayat alfazut taukid, adawatut taukid dalam ilmu nahwu itu. Ada 3 kalimat taukid dipakai oleh Allah SWT. Pertama la in syakartum la azidanna. Tuh. Nun taukid, lam taukid gitu kan. Diawali dengan lam taukid menunjukkan bahwa syukur itu adalah sesuatu yang sangat ya penting dan wajib. Maka syukur kita kepada Allah ya menjadi barometer orang itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bukti kesyukuran kita adalah orang yang selalu imaratul masjid, orang yang selalu memakmurkan masjid, beribadah berjamaah, bertadabbur, beretikaf, terutama di akhir-akhir malam-malam Ramadan ini. Kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya agar kita menjadi orang yang mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Quran menggunakan redaksi rahmat dengan tak maftuha menunjukkan bahwa kita semua punya peluang untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya orang itu berdosa kepada Allah SWT tapi dia terus mengharap pengampunan dan maghfirah Allah, maka Allah berikan rahmat kepadanya. Kenapa? Karena itu ada usaha, ada ikhtiar kasbun insaniyun, usaha manusia yang terus dijalani oleh kita yang ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya tradisi Rasulullah SAW adalah di samping pertama tadi adalah luzumul jamaah, tilawatul Quran, imaratul masjid. Yang berikutnya adalah al-jihadu fi sabilillah. Mujahadah, berjuang di jalan Allah. Mujahadah jihad itu ada minimal 3 kategori orang yang berjihad itu. Pertama, saat Al-Quran menggunakan kata jahadah, jihad itu adalah perlawanan fisik. Maka Quran menggunakan jahada. Pakai jahada yujahidu jihadan, perlawanan fisik. Tapi saat Allah SWT menggunakan kalimat musyarakah, jahada yujahiduna fi sabilillah, maka itu adalah perbuatan, pikiran dan amal saleh. Ya, mujahid, orang yang selalu menggunakan ya amaliyah untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka dia termasuk orang yang mujahid fi sabilillah. Ya. Longgom tiang niki, ya, melawan malas, melawan ngantuk, melawan lapar, itu disebut mujahidun fi sabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, tapi kalau orang yang menggunakan nalar berpikir untuk merenung, berpikir, mengkaji, menelaah dan mengkaji, maka disebut mujtahid. Orang yang mujtahid, yang menggunakan logika berpikir untuk merenung tentang kemuliaan Allah. Orang yang memakai akal pikiran untuk menulis, berkarya, beramal saleh dengan ilmu pengetahuannya, maka disebut dengan sebutan mujtahid. Maka itulah teks-teks Quran yang menggambarkan tentang bagaimana Rasulullah SAW memberikan pembiasaan untuk mujahadatun nafs, membiasakan diri kita untuk terus berinteraksi dengan Quran. Istantiqu minal Quran, silakan Anda berdialoglah dengan Al-Quran, karena kalamullah, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita bermunataqah, berdialog, ya, berinteraksi dengan Al-Quran, maka sesungguhnya kita sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dibalik makna dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka mujahadah, perjuangan kita di akhir-akhir Ramadan ini, ya, perjuangan untuk melawan hawa nafsu itu tambah keras, tambah ya kenceng cobaannya. Cobaan THR yang belum keluar, Ustaz Haji Ilham, THR belum keluar, keluarga menunggu THR itu, ya. Baju lebaran, bahkan jamaah kita, ya, setiap akhir-akhir Ramadan itu tambah maju sapnya, udah maju sapnya, tinggal 2 sap. Kalau di kampung tiang hanya 2 sap sholat subuh itu, Saprudin sama Syafi'i, Saprudin imam, Syafi'i makmum, jadi hanya 2 sap, Saprudin sama Syafi'i saja, yang lain kabur, masih tidur, ngorok dan seterusnya. Begitu juga di akhir Ramadan ini, ya, sudah banyak yang hilang, jamaah kita udah banyak hilang, ya, malam-malam dia pergi belanja, padahal bisa belanja siang atau sebelumnya belanja, ya. Jadi rugilah orang yang tidak memanfaatkan malam-malam Ramadan, terutama Asyurul Awakhir, bilangan akhir Ramadan itu tidak dipakai untuk melakukan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mujahadah, orang yang berjihad fisabilillah, orang yang berjuang melawan hawa nafsu, berjuang dengan logika berpikirnya, berjuang dengan amal saleh, itulah rizki yang Allah berikan kepadanya. Rizki yang kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Yang terakhir, yang kelima, tradisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terus dikembangkan oleh para sahabat, para tabi'in adalah itba'us sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sunnah Rasulullah, itu adalah sunnah khususiyah. Ada sunnah yang khusus spesial untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak untuk umatnya. Ada spesial sunnah Rasulullah yang khusus bagi Rasulullah. Ya, menikah lebih dari 4, itu khususiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan Rasulullah, pelengkap tiang bukan ada khususiat di situ. Khususiat Rasulullah banyak. Ya, Rasulullah SAW itu khususiatnya banyak yang tidak dimiliki oleh kita semua makhluk-makhluk Allah ini, umat Nabi Muhammad. Ya. Lam yahtalim qatu taha mutlaqan abada wa matata aba aslami madaz zamani minhu dawabu balam tahrub ma waqa zubabatun abadan jismil hasani kata pahu qada ala taqaban idza jalas indal wilad sibyata muqtatan. Itu khususiat Rasulullah itu yang tidak dimiliki oleh manusia-manusia seumumnya. Lam yahtalim qat, Rasulullah tidak pernah mimpi basah. Pelunggu tiang enggak. Ya. Bilang dulu sugulai baning tuh. Ya, Rasulullah lam yahtalim qat mutlaqan abada. Tidak pernah keluar air, tak pernah keluar spermanya Rasulullah SAW saat tidur, saat mimpi. Kalau kita manusia biasa, ya biasalah keluar itu. Itu khususiat sunnah Rasulullah yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain. Wa matasa aba aslan fi madaz zamani. Rasulullah tidak pernah ngoam. Ini ngoam Rasulullah, pelonggom tiang jae buat ngandok ngoam. Apalagi khotib lama baca khotbahnya ngoam di belakang, katanya. Ngoam yang dibuat-buat itu berhenti maksudnya. Ya. Rasulullah wa matasaba aslan fi madaz zamani. Ya. Kata pahu qad alata qauman idza jalasu. Rasulullah kalau melinggih duduk, pasti pundak Rasulullah lebih tinggi dari pundak-pundak orang itu. Wala alau, meskipun orang itu tinggi. Sayanya berdiri seperti ya, tinggi pohon kelapa tingginya saat dia berdiri. Tapi saat dia berduduk di hadapan Rasulullah, pasti pundak Rasulullah lebih tinggi daripada pundak orang itu. Kemuliaan haibah Rasulullah yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain, manusia-manusia yang lain. Wala yurazilluhu fi syamsi zufatini. Rasulullah tidak dilihat bayangan Rasulullah SAW di terik sinar matahari. Tidak ada bayangannya Rasulullah, tidak ada lengonnya Rasulullah kalau ada sinar matahari. Pelonggom tiang dia, kalau matahari di timur, di mana lengon kita? Barat. Tapi cahaya mau ulun si dengan selebarat.
diinjak kita punya bayangan oleh orang. Kalau matahari di barat, di mana bayangan kita? Timur, diinjak oleh teman kita yang ada di timur kita. Kalau matahari di kepala, siapa yang injak? Diri kita sendiri, injak otak kita yang sombong ini. Sampai begitu cara Allah menjaga Rasulullah SAW. Tidak boleh ada satupun makhluk Allah yang menginjak bayangan Rasulullah SAW. Sampai bayangan Rasulullah kalah sinar matahari karena cahaya Rasulullah SAW. Ia kena berjanji ini ke anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahus suduri. Baru batur-batur sampai ngerti nih, paran syirik doang, bid'ah doang. Oh, den paham, no, den ngaji, ya, suruh ngaji pacuan sang, ya, mau bid'ah no, ya, nggak paham makna apa itu nur, apa itu dia, apa itu syamsun, apa itu kamrun, ya, baru baca kitab sekek doang, anggap diri paling tinggi, mesan paling kena, selapu neraka doang. Masya Allah, tabarakallah. Itu. Ya, kemuliaan Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah yang tidak dimiliki oleh kita semua. Wala yura athlu baulin minhu fi alani, dan tidak ada bekas kencing Rasulullah SAW. Coba, tidak ada bekasnya. Begitu kencing, buang air kecil Rasulullah langsung hilang, langsung terserap. Pernah Imam Ibnu Mas'ud, ya, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, sepupu Rasulullah ini, Abdullah bin Mas'ud. Dia intip Rasulullah di mana Rasulullah kencing. Kan di Mekah sana kan tidak ada kayak WC kita ini, kan padang sahara. Jadi begitu ada Rasulullah, ya diberikan tabir, Rasulullah buang air kecil di situ. Begitu selesai, langsung dikejar tempat kencingnya oleh Sina Abdullah bin Mas'ud. Ya dikorek tanah itu. Rasulullah negur, ya Ibnu Mas'ud, ma baluka? Ibnu Mas'ud, apa porom dia? Bahasa Sasak nih. Ma baluka? Apa gawe? Apa yang kau kerjakan? Inni uridu an ara asara baulika ya Rasulullah. Ingin saya lihat bekas kencingmu ya Rasulullah. Kemudian faqabadahu, kemudian dia genggam tanah itu oleh Ibnu Mas'ud. Apa kata Rasulullah? Ya Ibnu Mas'ud, innan nara lam yaltahik bika abada. Ibnu Mas'ud, begitu kau pegang tanah tadi itu, api neraka tak akan pernah menyentuh jasadmu. Coba kemuliaan, ya, bekas kencing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum tiang la ilaha illallah. Ampun penek itu. Saya biar gemes. Itu namanya sunnah tradisi Rasulullah yang tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu maupun umat-umat sekarang. Itu sunnah mukhassasah, sunnah yang khusus bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sunnah amah, ada sunat yang umum, banyak sunat yang umum itu. Ya, seperti i'tikaf, itu sunnah Rasulullah SAW. Siwak, sunnah Rasulullah. Tadarus baca Quran, sunnah Rasulullah. Berjamaah itu sunnah Rasulullah. Dan seterusnya banyak amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan sepanjang hidup, sepanjang hari, sepanjang waktu kita. Itu namanya itba'us sunnah, yang sunnah yang khusus bagi Rasulullah SAW, yang tidak dimiliki oleh yang lain. Ya, sunnah yang khusus yang tadi saya sebutkan. Ada lagi sunnah khusus bagi Rasulullah SAW. Ya, minhu dawabu palam tahrub wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismil hasani. Ya, Rasulullah tidak pernah dihinggapi lalat. Di nuah tekaku si nyamuk fisik jasad Rasulullah SAW. Pelugum tiang merdeka dubaigon ini dedem. Rasulullah tidak pernah digigit oleh serangga, lalat, nyamuk apapun jasad Rasulullah SAW. Saking mulianya Rasulullah SAW. Lenggom tiang jati manja presiden, nguning kelikit nih, baru nano nupah tai, ya, baru saja dia macam-macam kotoran itu terbang lalat ini, hinggap di hidungnya presiden, hinggap di hidungnya wakil presiden, hinggap di hidungnya menteri dan seterusnya, menunjukkan apa? Bahwa manusia itu sama di hadapan Allah SWT. Maka Allah mengambil contoh, daraballahu masalan ba'udatan fama fawqaha. Coba Allah memberikan sampel simpel contoh untuk kita tidak sombong. Hanya lalat saja kita tidak mampu untuk bisa menyambiinginya. Untuk apa? Untuk kesetaraan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah tidak pernah dihinggapi lalat.
yang kotor di wajah mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi khalfihi ka'amamin ru'yatun sabatat. Rasulullah sama cara melihatnya seperti menghadap ke depan dengan yang ke belakang. Seandainya ada orang mau membunuh Rasulullah di belakang, Rasulullah sudah tahu. Rasulullah sudah melihatnya. Kenapa? Karena Allah berikan khususiat sama cara melihatnya dengan yang di depan dengan yang di belakang. Belum tiang kalah di si mata nacong. Mata nacong nih payun niku. Ya, bahasa acong kan apa bahasa halusnya acong nih kita. Anjing. Anjing itu tidak pernah dia pakai senter jalan malam sila. Saking terangnya matanya dia tuh. Ya. Mata manusia itu terbatas. Tapi ainul basira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menembus batas Sidratil Muntaha, arasnya Allah Subhanahu wa taala. Itu kemuliaan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah itu disebut dengan nurun fauqa nur. Allah memberikan stempel kepada Rasulullah itu dengan stempel sifat Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Coba, raufur rahim itu bukan Allah maknanya dalam ayat ini, Rasulullah maksudnya itu. Saking tinggi makomnya, derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang baca selawat, mau main-main caranya baca selawat, diterima selawatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tiang baca selawat apapun redaksinya, tidak penting ilmu nahwu di situ. Allahumma shalli wa sallim wa yubarik alaih, tidak penting ilmu nahwu di situ. Baca selawat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Tidak penting ilmu nahwu di situ. Kalau baca selawat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya baca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ara jamaah tiang tuh lebat baca selawat waktu Maulid Nabi. Bagus dan baca selawat nih karena kalau Maulid itu kan ada dulang penamat. Ustaz Israel kan ilham. Ada dulang penamat tinggi penuh dulangnya itu. Ada plastik kiri kanan untuk tempat berkat. Begitu dia dapat bagian sedikit bagiannya dia nyindir pakai selawat. Sallallahu ala Muhammad, berkatnya dibagi 4. Karena sedikit deh. Ya Allah sedikit amat, yang banyak di depan Ustadz. Ya, salah sendiri kenapa nggak jadi Ustadz? Masya Allah, itu salawat kepada Rasulullah. Mau main-main Bapak Ibu baca diterima oleh Allah, apalagi serius. Coba, saking mulianya salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu doa, mau main-main kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan kemuliaan Al-Qur'anul Karim. Wallahu a'lamu bissawab. Kalau kita lanjutkan dah selesai. Ya? Oke. Oke, terakhir ingin sampaikan bahwa di saat kita baca Quran ada dalam ya kitab Imam Nawawi ya adab fi hamalatil Quran, adab kita baca Quran. Ya, pertama ya kita baca Quran dalam keadaan suci. Di saat kita baca Quran kita sudah bersih dari hadas kecil, hadas besar. Suci kita dari hadas besar, hadas kecil. Kenapa? La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh nyentuh Quran itu kecuali orang yang suci, suci akidahnya, suci badannya dari segala najis. Itu syarat untuk mendapatkan kemuliaan Al-Quran yang paling mulia. Yaitu pertama, kita baca Quran dalam keadaan suci. Yang kedua, ya, baca Quran ala sadril qiblah. Quran hati kita, dada kita menghadap kiblat. Nah, mesti harus wajah, hati, dada yang menjadi ukuran orang hadap kiblat itu. Maka waktu sholat itu kan sadrul kiblah, hati yang menghadap kiblat, bukan wajah. Wajah boleh Allahu Akbar, boleh hadap situ matanya. Tapi hati, dada tidak boleh. Kalau Allahu Akbar berarti bukan hadap kiblat, batal sholatnya. Ya. Kalau iltifat, lirik-lirik itu saat takbir itu boleh, tapi itu makruh. Tapi sahnya sholat, kenapa? Karena dadanya menghadap kiblat. Maka orang yang baca Quran dia harus sadrul kiblah, menghadap kiblat, baca Quran. Yang ketiga adalah dia baca Quran ya, fis shalah. Baca Quran pada waktu salat. Baca Quran pada waktu salat pasti berlipat ganda pahalanya yang waktu baca Quran di luar salat.
Maka orang-orang yang hafiz Quran, orang yang menghafal Quran, dia perbanyak sholat sunatnya agar terus murajaah. Saat dia sholat murajaah, saat murajaah. Boleh kita megang Quran, megang HP, tapi kadang sedang murajaah Quran. Boleh, ya boleh, boleh. Ya, ada orang enggak boleh itu, batal sholatnya. Bukan, belum paham fikih itu. Ya, kecuali kalau harakat, talatu harakatin mutawaliyatin, batalat sholatuhu. Kecuali kalau dia bergerak 3 kali berturut-turut dalam mazhab Imam Syafi'i, batal sholatnya. Tapi kalau begitu sholat pegang Quran atau HP, diam saja begitu, sah sholat, sah sholat, dapat pahala murajaah Quran. Maka di dalam ulama mengatakan lebih afdal tamassukul Quran, mushaful Quran wa qiraatuhu. Massul Quran afdalu min adami masil Quran fil qiraah. Dalam Imam Nawawi mengatakan menyentuh Quran, membawa Quran lebih utama daripada sekedar menghafal Quran. Kenapa dapat 2 double? Dapat menyentuh Qurannya dan dapat membaca dan menghafal Qurannya. Di situ. Mumpung Ramadan ini kita banyak sentuh Quran, banyak menghafal dan memegang Al-Quran. Nah, kemudian terakhir udah dapat pahala, tetap tadabbur tadi, mengkaji ayat per ayat, huruf per huruf, surah per surah dan seterusnya dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Insya Allah orang yang membaca Quran, orang yang mengkaji Al-Quran, ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Ada yang menyebutkan syafi'an, tapi lebih riwayat yang paling kuat adalah syafi'an li ashabih. Syafi' pakai segat mubalaghah isim fa'il. Syafi' berarti Quran itu keseluruhan akan memberikan syafaat, pertolongan bagi siapa saja yang mengkaji dan menghafal, menelaah ayat-ayat Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya apa kajian kita pada kesempatan ini. Barakallahu fikum wal afu minkum. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, saya Hafizul Islam Center Nusa Tenggara Barat. Kita masih ada waktu 19 menit, Pak Profesor. Masya Allah, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini. Mudah-mudahan para jamaah ada yang bertanya sekarang. Tadi Pak Profesor sudah menyampaikan materinya begitu luar biasa dan banyak. Maka mudah-mudahan ada yang bertanya. Seperti bahasanya Pak Profesor, semakin dikaji Al-Quran itu maka semakin dalam maknanya. Baik, silakan 3 pertanyaan untuk para jamaah sekalian. Tafadhol, kita mulai dari satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Luar biasa ini Bapak Prof. Ini hari ke-21. Baru sampai hari ini kita agak tercerah. Dan saya sendiri Prof kaget. Kita dulu waktu masih kecil diajar dalam bahasa Arab itu kata-kata zalika itu menandakan jauh, haza dekat. Nah, Al-Quran ini menggunakan lafaz zalikal. Ini mohon diulang penjelasan biar kami paham. Bahkan hari ini kita bisa mendengar beda tak marbutoh dengan tak ta'nis. Tapi tidak usah dah dijelaskan panjang waktunya. Kata zalika dengan haza aja. Kenapa tidak haza padahal di depan kita Al-Quran? Hazal kitab. Zalika berarti kan jauh. Nah, ini kenapa disebut jauh oleh Allah? Menggunakan lafaz zalika berarti Al-Quran itu jauh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini seperti apa yang disampaikan tadi, kita sebagai makmum di tarawih itu kan pegang HP langsung nyimak. Nah, kalau menurut pendapat saya dapat 3, mana mendengar, melihat, membaca di dalam hati, walaupun itu mungkin tidak banyak kita gerakannya. Nah, kemudian yang kedua mengenai wahyu sama perkataan para setan ini, bagaimana dia bisa membedakan ketika disampaikan wahyu kepada Rasulullah dengan perkataan setan ini.
Sedangkan setan ini kan berada di dalam tubuh kita semua, berada di dalam badan kita. Kemudian yang ketiga bagaimana dosanya orang ar-rasi wal murtasi dengan riba, mana lebih besar dosanya, ar-riba dengan ar-rasi wal murtasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ampura Pak Prof yang mohon pencerahannya masalah sunnah. Tadi ada istilah sunnah khusus, terus ada sunnah di luar khusus itu, yang umum sifatnya. Ini agak menyulitkan gitu, apalagi sunat khusus. Yang sunnah umumnya aja agak sulit kita mau terapkan, mau ikuti begitulah, kecuali mungkin para sahabat, para wali itu yang bisa mengikutinya begitu. Nah, ada juga yang menyatakan gitu bahwa barang siapa tidak ikut sunnah Rasul dan bukan umatnya katanya. Nah, ini berarti tadi itu sederhana sekali, ngoam itulah, itu sulit bagi kita mau ndak ngoam begitulah, apalagi nah ini yang jadi permasalahannya Pak Prof. Nah ini dengan kaitannya dengan barang siapa ndak mengikuti sunnah Rasul bukan umatnya Rasul. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Izin yang menyampaikan secara singkat. Pertama, ada dalam Al-Quran menggunakan redaksi-redaksi yang membutuhkan pencermatan yang mendalam. Di dalam suratul Fatihah, Allah SWT mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim, tidak dimulai dengan Auzubillahi minasyaitonirrajim. Itu tauqifiyun, itu adalah mutlak langsung dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad. Kita sebagai umat pada Nabi Muhammad SAW tidak ada hak Rasulullah untuk memberikan nama dan urutan-urutan tartibus suar dalam Al-Quran adalah tauqifi. Nah, di dalam Quran ada jenis isyarah. Isyarah lil qarib, menunjuk ya kepada yang dekat. Quran juga inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Allah gunakan inna hadzal Quran untuk urusan ya bimbingan secara teknis. Quran menggunakan haza. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara ibadah, bagaimana cara berhaji, bagaimana cara silaturahim. Quran menggunakan isyarah lil qarib. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Tapi untuk mengkaji urusan-urusan yang universal, kajian-kajian yang jauh, kajian-kajian yang umum tentang ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, Allah memulainya dengan redaksi hadzalikal kitab la raiba fi. Ma mana zalika di situ? Zalika ini adalah isyarah lil bodi. Siapa saja yang mengkaji Quran dalam berbagai perspektif, mau kaji sains, teknologi, Quran sudah baca zalika. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Makna zalika di situ. Orang bicara tentang teknologi, Quran sudah lama bicara tentang teknologi. Tidak akan bisa Anda melakukan Zoom meeting dunia ya, dan global kecuali dengan pengetahuan. Quran menggunakan sultan. Sultan itu sains teknologi. Itu makna isyarah lil bu'd. Dalam kitab Mafatihul Ghaib, Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau memberikan isyarah penjelasan begini. Inna hikamallahi ta'ala ala lughatil Qur'ani asya' katsira. Ada hikmah di dalam penyusunan redaksi-redaksi Quran dalam Al-Quran itu ada hal yang perlu dikaji. Pertama, hikmatun balighatun la ya'rifuha illallah. Hikmah yang mulia, yang tinggi, yang tidak hanya tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang diberikan pengetahuan oleh Allah itu, maka Allah sebut dengan warrasikhuna fil ilm.
Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Waqaf di situ. Warrasikhuna fil ilm. Hanya orang yang diberikan spesialisasi pengetahuan yang mendalam yang bisa mengkaji makna-makna kandungan Al-Quran dengan baik. Maka Quran menggunakan teks zalika untuk menunjukkan tentang keluasan makna Quran itu yang tidak akan pernah bisa dijangkau oleh tangan manusia, kekuasaan manusia. Kalau haza ini dia dekat, bisa dijangkau. Kalau Quran bicara tentang maknanya zalika, tapi Quran bicara tentang aturan, Allah gunakan haza biar dekat dengan manusia itu dengan Al-Quran. Tapi urusan mengkaji makna Quran tidak mungkin dijangkau oleh nalar pikiran manusia, maka Allah menggunakan zalika isyarah lil bu'd. Ya, namanya zalika hanya tangan saja yang nunjuk, tapi tidak mampu tangan untuk menjangkaunya, maka Quran menggunakan zalika. Tapi untuk mendalami kajian Quran, kandungan-kandungan Quran, maka Quran menggunakan isyarah lil qarib. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam, dan seterusnya. Dapat kita pegang. Nah, itu makna di balik zalika. Banyak lagi penjelasan ulama tentang itu. Menunjukkan keluasan makna Quran. Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Itu makna zalika di situ. Ulama tafsir ini berjilid-jilid karyanya. Ya. Tafsir misalnya tafsir Imam As-Sabuni misalnya tentang tafsir balaghah, bicara tentang basmalah itu 1 jilid. Bismillah saja. Coba. Bismillah itu 1 jilid. Hanya bahas bismillahirrahmanirrahim segala rangkaiannya. Nah, saking luas makna kandungan Quran, maka Allah menggunakan zalika. Nah, itu konteks bagaimana memahami Quran dengan seluas-luasnya. Kemudian tentang kita mendapatkan double pahala. Sebagai makmum kita mendapatkan pahala simaan, ya, mendapatkan pahala mendengar. Maka di dalam Quran adalah orang yang alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Orang yang mendengarkan ucapan kalimat-kalimat Al-Quran, lafaz-lafaz Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, maka dia mendapatkan pahala sima'. Maka Quran mengatakan bahwa wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Quran menggunakan kata istami'u, bukan isma'u. Kalau sama'u, isma'u itu bisa mendengar sambil jalan, sambil lalu, namanya istami'u. Isma'u, dengar, kadang dengar, kadang tidak, arahnya kedok. Kalau isma'u. Tapi kalau pastami'u, mendengar dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian dan serius, maka Quran menggunakan pastami'u, bukan pasma'u. Coba itu. Beda tak saja itu jauh sekali maknanya. Maka imam, makmum pertama mendapatkan pahala sima, pahala istima, pahala mendengar. Kemudian kedua adalah pahala mendengar, kemudian pahala membaca, baca Quran, baca ayat. Ya, sambil imam baca ayat kita ngikut tidak masalah. Ya. Kemudian pahala qiraah, pahala membacanya. Kemudian pahala hifz, pahala menghafal Qur'annya. 3 double pahala yang didapatkan oleh makmum. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah wahyu. Bagaimana membedakan wahyu di dalam konsep Quran? Inna awliya Allah, inna syaitana layuhuna ila akhiril ayah. Syaitan saja memberikan wahyu maknanya dalam Quran itu. Wahyu di sana mana adalah yuwaswis ila maksiatillah. Kalau wahyu dalam teks itu maknanya dari situ adalah mengganggu manusia agar dia lalai kepada Allah SWT. Maka itu namanya waswasatus syaitan. Meskipun Quran juga menyebutnya wahyu. Maka ini wahyu logatan. Wahyu logatan, bukan syar'an. Kalau wahyu istilahan adalah iqa'ullahi ta'ala ala qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatan ba'da ayatin min wahyil Quran. Allah SWT mencapakan
dalam hati Rasulullah SAW, ayat demi ayat, bisyarah demi bisyarah, kabar gembira demi kabar gembira untuk diamalkan, dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu namanya wahyu. Sedangkan kalau wahyu dalam perspektif syaitan adalah iqa'us syaitani ala wasawisihi li maksiatillah, mengganggu. Allahu Akbar, dia teman bayar THR, Allahu Akbar, belum ada uang, itu namanya waswasa syaitan. Tapi begitu Allahu Akbar, fokus hati kita kepada Allah SWT, maka itu orang yang khusyuk itu. Maka Quran menggunakan apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Coba, Allah menggunakan lapas fi, bukan ala. Seandainya Allah menggunakan walladzina hum ala salatihim khashi'un, berat. Sejamaah Islamic Center mungkin tak ada yang sah salatnya kalau menggunakan ala. Tapi Allah menggunakan fi, menunjukkan bahwa itu proses untuk kita bisa khusyuk. Coba Quran, walladzina hum fi salatihim, agar kita berproses untuk bisa jadi khusyuk. Maka dalam salat itu ada 2 jenis takbir, takbiratul ihram, takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal tujuannya ada untuk menghadirkan Allah dalam hati kita saat kita gerakan ruku sujud itu. Allahu Akbar, baca ayat, begitu lupa macam-macam pikirannya, takbir Allahu Akbar, masa tidak ingat Allah saat takbir itu? Terlalu itu namanya. Kalau saat takbir ingat Allah, itu fungsinya takbiratul intiqal. Maka Allah menggunakan apa dalam Al-Quran? Walladzina hum fi salatihim khashi'un, proses untuk khusyuk. Maka khusyuk laisat min arkanis shalah, khusyuk bukan rukun salat. Coba, seandainya sholat khusyuk itu rukun salat, Masya Allah, siapa yang sah salatnya kalau seandainya khusyuk rukun salat? Tapi untuk menjaga salat, menjaga waktu salat, Allah menggunakan ala. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Coba, untuk menjaga waktu salat Allah menggunakan ala. Artinya siapa yang lewat dari waktu itu berdosa dan kodok salatnya. Itu mana ala di situ? Pakai fi'il mudhari' lagi, yuhafizun. Kalau lain-lain tuh hafizu, khashi'un, kemudian fa'ilun, walladzina hum lizakati fa'ilun, walladzina hum 'anil lagwi muridun, walladzina hum lizakati fa'ilun, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim wa malakat aymanuhum fa innahum mimma dzalika fa in ghairu malumin. Ya, walladzina hum li amanatihim wa 'adim ra'un. Pakai isim fa'il semua. Tapi untuk menjaga salat Allah gunakan fi'il mudhari'. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Begitu nggih Ustaz. Ya wasilah niki. Bila lalu berarti selesai. Kemudian rasio al-murtasi dan riba sama-sama dosa besar. Bila perlu tidak usah dilakukan. Ya, karena rasio murtasi itu bicara tentang materi harta benda. Apa yang dimakan oleh orang yang menyuap, yang disuap itu, maka selama itu masuk dalam daging darahnya, maka itu berdosa baginya. Ya. Rasyo murtasy finnar. Ya, tapi ada pengecualian, ada istisna, ada perjanjian, ada hal-hal yang mustasnayat. Tidak ada yang tidak ada mustasnayat dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam syariat itu ada mustasnayat, ada pengecualian. Dalam kitab-kitab fikih ya dijelaskan tentang ada mustasnayat, ada hal yang dibolehkan, ada hal-hal yang tidak dibolehkan. Panjang ceritanya kalau kita bahas di sini. Yang penting secara umum dulu adalah tidak boleh. Riba juga tidak boleh. Kemudian sunnah umum, sunnah khusus. Kalau sunnah khusus ini tidak ada peluang manusia untuk sama melakukannya, tidak bisa. Tidak diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa melakukan sunnah khususnya ini, tidak ada. Itu mutlak milik Rasulullah kalau itu. Ya. Rasulullah tidak menguam. Ya karena Rasulullah aja punya spesial seperti yang pelongo sami aja. Ya boleh karena memang sudah sunnah Allah. Ya. Sunnah Allah, tradisi kebiasaan dan tradisi yang Allah berikan kepada kita sekalian. Dan yang kita bisa lakukan adalah sunnah umumiyah, sunnah yang tidak dimiliki oleh Rasulullah yang secara khusus tadi itu. Ya, sunnah umumnya banyak sekali. Sabar, ada musibah, itu sunnah umumnya. Maka sunnah Allah itu Bapak Ibu, hanya satu sunnah Allah yang berangkat dari besar ke kecil. Semua sunnah Allah itu berangkat dari kecil ke besar. Coba, hanya satu sunnah Allah
yang berangkat dari besar ke kecil, yang lain tuh kecil ke besar. Kita semua ini kan dari tidak ada menjadi ada, dari kecil menjadi besar. Hanya satu sunnah Allah yang berangkat dari besar ke kecil. Mahya al-musibah. Musibah. Kalau musibah itu dari besar ke kecil. Coba orang ditinggal mati sama istrinya, musibah enggak itu? Musibah. Sehari aja sedih, besok udah cari yang lain. Di mana sedihnya itu? Coba. Hari ini ditinggalkan, besok lusa udah mencari yang lain. Di mana sedih? Dulu waktu corona, susah kita kan? Masih kita ingat corona sekarang? Lewat. Itu contoh sunnah Allah yang berangkat dari besar ke kecil. Kenapa? Kalau seandainya musibah itu berangkat dari kecil ke besar, kapan kita move on? Kapan kita bisa bangkit? Akan mikir terus bicara tentang musibah itu. Maka Allah kurangi, Allah hilangkan rasa takut dan terhadap musibah itu sampai Allah berikan kita ketenangan. Itu namanya sunnah yang umum yang Allah berikan kepada kita sekalian. Paman lamma ya'mal bisunnati falaysa minni. Siapa yang tidak mengamalkan sunnah-sunnah umum tadi, sunnah-sunnah yang bisa dilakukan oleh umat Nabi Muhammad, maka bukan termasuk sunnah umatku yang sempurna. Umatku yang sempurna amaliyahnya sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Demikian nggih. Allah alam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu qabla ar-ridha wa lakal hamdu ba'da ar-ridha wa lakal hamdu idza radita 'anna daiman abada. Hamdan syakirin hamdan radin hamdan mustaghfirin bil ashar kama yanbaghi li wajhikal karim wal 'azim sultanik. Allahumma hadina bihudak, Allahumma ja'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna fi hadha syahri syarifil mubarak min as-su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa wassi' arzaqana wa ila khair qarribna wa 'anil syarri abidna wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa limasyayikhina wa masyayikhina wa liman lahu huququn wajibatun 'alaina minal muslimin wal muslimat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat ya rabbi ighfir warham wa anta arhamur rahimin. Wa sallallahu ala khairal Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi wa baraka wa sallam bi fadlikal azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahir asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin amin. Para jamaah sekalian, saya Habibullah Tan Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sedang yang akan kita laksanakan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمدا مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه.